Bayangkan satu momen ketika dunia berhenti sejenak. Tidak ada tuntutan, tidak ada suara manusia, tidak ada peran yang harus kau mainkan. Hanya kau dan dirimu sendiri. Di saat itulah jika kau berani jujur, kau akan mendengar sesuatu yang selama ini kau abaikan. Bukan suara pikiran, bukan suara ketakutan, melainkan suara yang jauh lebih sunyi. Rohmu sedang menangis. Ia tidak menangis dengan air mata. Ia menangis dengan kelelahan yang tak bisa kau jelaskan. Dengan kekosongan yang tidak terisi meski hidup terlihat penuh. Dengan rasa hampa yang datang bahkan ketika segalanya tampak baik-baik saja. Stoikisme tidak pernah mengajarkan bahwa manusia harus kebal terhadap rasa sakit. Ia hanya mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menyerahkan kendali hidupnya kepada rasa sakit itu. Namun seringkali tanpa sadar, kita justru menyerahkan jiwa kita pada hal-hal yang tidak pernah kita kuasai. Ruhmu menangis karena terlalu lama kau biarkan dunia menentukan nilaimu. Pendapat orang menjadi cermin harga diri. Pengakuan menjadi sumber tenang. Hasil menjadi ukuran martabat. Padahal para stoik telah lama mengingatkan, segala sesuatu yang berada di luar kendalimu bukanlah milikmu. Dan apa yang bukan milikmu, tidak pantas menjadi penentu kedamaian jiwamu. Ruhmu menangis karena ia lelah mengejar apa yang terus menjauh. Kau mengejar kebahagiaan, namun semakin kau kejar, semakin ia terasa kosong. Kau mengejar ketenangan, namun hidup justru semakin bising. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup ini singkat, dan manusia terlalu sibuk mengurus hal-hal yang tidak penting, hingga lupa bagaimana caranya hidup dengan benar. Ruhmu menangis karena hidupmu terlalu penuh, namun jiwamu kelaparan. Penuh aktivitas, namun miskin makna. Penuh pencapaian, namun jauh dari nilai yang sebenarnya kau yakini. Dalam stoikisme, penderitaan seringkali bukan datang dari keadaan, melainkan dari jarak antara apa yang kita jalani dan apa yang seharusnya kita jalani. Semakin jauh jarak itu, semakin keras tangisan ruh terdengar. Ruhmu menangis saat kau memaksa diri bertahan di tempat yang melukai nurani. Saat kau tetap tinggal hanya karena takut kehilangan. Saat kau mengorbankan ketenangan demi diterima. Saat kau memilih diam padahal jiwamu ingin jujur. Epictetus mengingatkan bahwa kebebasan sejati bukan tentang melakukan apapun yang kita mau, melainkan tidak diperbudak oleh keinginan dan ketakutan. Namun hari ini, betapa seringnya ruhmu diperbudak oleh ekspektasi keluarga, ekspektasi masyarakat, ekspektasi versi dirimu yang bahkan tidak lagi kau kenali. Ruhmu menangis karena ia tahu kau hidup di luar dirimu sendiri. Tangisan itu muncul di malam hari, dalam rasa lelah yang tidak sembuh oleh tidur, dalam dada yang terasa sempit tanpa sebab, dalam pikiran yang ramai meski dunia sedang diam. Dan stoikisme berkata dengan tenang, perhatikan pikiranmu. Di sanalah penderitaanmu bermula, dan di sanalah pula ia bisa berakhir. Ruhmu menangis bukan untuk menyalahkanmu, ia menangis untuk membangunkanmu, untuk mengingatkan bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang memilih penderitaan yang bermakna. Para stoik tidak lari dari kesulitan. Mereka melatih diri untuk menghadapinya dengan akal, bukan emosi. Mereka menerima kenyataan tanpa menyerah pada keputusasaan. Mereka memahami bahwa alam semesta tidak berutang apapun pada manusia. Kesadaran inilah yang pahit, namun membebaskan. Ketika ruhmu menangis, sebenarnya ia sedang belajar menerima kefanaan, bahwa semua yang kau genggam akan lepas, bahwa semua yang kau cintai akan berubah, bahwa bahkan dirimu sendiri pun suatu hari akan tiada. Namun justru disitulah kedamaian tersembunyi, karena ketika kau berhenti menuntut keabadian dari hal-hal sementara, kau berhenti terluka oleh perubahan. Stoikisme tidak mengajarkan kebahagiaan yang bergantung pada keberuntungan. Ia mengajarkan ketenangan yang bersumber dari karakter, dari hidup selaras dengan kebajikan, dari keberanian untuk hidup sederhana di dunia yang gemar berlebihan. Ruhmu menangis karena ia rindu hidup yang jujur, hidup yang tidak penuh topeng, hidup yang tidak terus-menerus membuktikan sesuatu, hidup yang tidak menggantungkan nilai diri pada hasil. Dan ketika engkau akhirnya berani mendengar tangisan itu, akan terjadi sesuatu yang pelan namun mendalam. Kau akan mulai melepaskan, bukan karena menyerah, tetapi karena mengerti. Mengerti bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua luka harus dibalas. Pada akhirnya, stoikisme membimbingmu pada satu kesunyian yang kuat. Bahwa kau tidak perlu dunia menjadi lembut untuk memiliki jiwa yang tenang. Jika hari ini ruhmu menangis, biarkan ia menangis. Jangan dilawan. Jangan disangkal, karena setelah tangisan itu reda, akan lahir ketegaran yang berbeda. Bukan ketegaran yang kaku, melainkan ketegaran yang tenang. Dan di sanalah kau akan mengerti
bahwa ketenangan sejati bukan datang dari dunia yang berubah, melainkan dari dirimu yang akhirnya berdamai dengan kenyataan. Ruhmu menangis, namun dunia tidak pernah benar-benar mendengarnya. Dunia hanya melihat senyummu, produktivitasmu, ketegaran yang kau pamerkan di siang hari. Tidak ada yang melihat betapa seringnya jiwamu bernegosiasi dengan kelelahan. Tidak ada yang tahu berapa kali kau berkata pada diri sendiri, sedikit lagi. Setelah ini aku akan istirahat. Namun istirahat itu tak pernah benar-benar datang. Dalam stoikisme, ada satu latihan sunyi yang jarang dibicarakan. Mengamati diri sendiri tanpa menghakimi. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk melihat dengan jujur, apakah hidupmu masih selaras dengan akal dan kebajikan. Ruhmu menangis karena ketidaksinkronan itu semakin besar, antara apa yang kau yakini dan apa yang kau jalani, antara suara hatimu dan keputusan yang kau ambil demi bertahan. Kau tahu apa yang melukai jiwamu, namun kau tetap melakukannya. Bukan karena bodoh, melainkan karena takut. Takut mengecewakan, takut tertinggal, takut sendirian, takut kehilangan identitas yang sudah terlanjur dibangun. Epictetus berkata bahwa manusia menderita bukan karena hal-hal besar, melainkan karena ketakutan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa disadari. Ruhmu menangis karena terlalu lama hidup dalam ketakutan yang disamarkan sebagai kewajaran. Kau menyebutnya tanggung jawab, kau menyebutnya keharusan, kau menyebutnya realita hidup. Padahal seringkali itu hanyalah ketakutan yang belum pernah kau hadapi dengan jujur. Ruhmu menangis saat kau bangun setiap pagi, bukan dengan rasa syukur, melainkan dengan beban. Saat hidup terasa seperti daftar kewajiban yang harus diselesaikan agar kau dianggap layak. Stoikisme mengingatkan dengan dingin namun adil. Hidup bukan tentang diakui. Hidup adalah tentang hidup sesuai kodrat rasionalmu. Kodratmu bukan untuk terus menyenangkan dunia. Kodratmu bukan untuk menjadi sempurna. Kodratmu adalah menjadi manusia yang sadar akan batasnya, akan kendalinya, dan akan kefanaannya. Ruhmu menangis karena kau terlalu keras pada dirimu sendiri, namun terlalu lunak pada dunia. Kau memaafkan orang lain berkali-kali, namun menghukum dirimu tanpa ampun. Satu kesalahan kecil, kau kenang lebih lama daripada 100 hal baik yang pernah kau lakukan. Marcus Aurelius mengingatkan, perlakukan dirimu sebagaimana kau memperlakukan sahabat terbaikmu. Namun betapa seringnya kita justru menjadi musuh paling kejam bagi diri sendiri. Ruhmu menangis karena ia lelah diseret oleh masa lalu dan ditakut-takuti oleh masa depan. Padahal stoikisme hanya mengenal satu waktu yang nyata. Saat ini, segala penyesalan berasal dari masa lalu yang tak bisa diubah. Segala kecemasan berasal dari masa depan yang belum tentu terjadi. Namun kita menyerahkan ketenangan hari ini kepada dua hal yang tidak berada dalam genggaman. Ruhmu menangis karena hidupmu jarang benar-benar hadir. Tubuhmu ada di sini, namun pikiranmu selalu di tempat lain. Di kemungkinan buruk, di skenario gagal, di bayangan kehilangan. Dan ketika ruh menangis cukup lama, ia tidak lagi berteriak. Ia menjadi diam, hampa, dingin. Inilah titik paling berbahaya. Bukan ketika manusia sedih, melainkan ketika ia tidak lagi merasakan apa-apa. Stoikisme tidak inginmu menjadi batu. Ia inginmu menjadi manusia yang merasakan tanpa tenggelam, mengerti tanpa larut, menerima tanpa menyerah. Ruhmu menangis karena ia ingin kau berhenti lari, berhenti mencari pelarian dalam kesibukan, berhenti menunda perjumpaan dengan diri sendiri. Karena di balik semua ketakutan itu, tersimpan satu kebebasan besar. Kebebasan untuk memilih sikap. Kau mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi, namun kau selalu bisa memilih bagaimana caramu memaknainya. Dan di sanalah, perlahan, tangisan ruh mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi meminta dunia berubah, ia hanya meminta kau kembali pada dirimu sendiri. Ada satu titik ketika ruhmu berhenti meminta. Ia tidak lagi menuntut dunia agar berubah. Ia tidak lagi berharap manusia mengerti. Ia hanya duduk dalam keheningan dan mulai memahami. Inilah momen ketika tangisan berubah menjadi kesadaran. Ruhmu tidak menangis karena hidup terlalu kejam. Ia menangis karena selama ini kau menuntut hidup untuk berjalan sesuai keinginanmu. Dan alam semesta tidak pernah berjanji untuk menuruti keinginan siapapun. Stoikisme mengajarkan satu keberanian sunyi, menerima realitas tanpa pahit, tanpa manis, tanpa drama. Bukan pasrah, melainkan berdiri tegak di hadapan kenyataan. Ruhmu menangis ketika ia akhirnya mengerti bahwa penderitaan bukan datang dari apa yang terjadi, melainkan dari perlawanan batin terhadap apa yang tidak bisa dihindari. Kau tidak menderita karena kehilangan.
Kau menderita karena menolak kenyataan bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Kau tidak menderita karena perubahan. Kau menderita karena berharap segala sesuatu tetap sama. Saat pemahaman ini masuk ke dalam jiwa, tidak ada ledakan, tidak ada euforia, hanya ketenangan yang pelan, namun kokoh. Ruhmu mulai belajar melepas, bukan dengan kebencian, bukan dengan luka, tetapi dengan kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari tatanan alam, dan apa yang selaras dengan alam tidak pernah salah. Meski terasa menyakitkan bagi manusia, rohmu menangis untuk terakhir kalinya ketika ia berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kulakukan dengan ini?" Disitulah kebebasan lahir. Kau mungkin tidak bisa mengubah masa lalu. Kau mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain. Kau mungkin tidak bisa memastikan masa depan. Namun kau selalu memiliki satu wilayah yang tak bisa disentuh siapapun. Sikap batinmu. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah. Ia menawarkan hidup yang tegar dan jujur. Hidup yang tidak memohon pada keadaan. Hidup yang tidak runtuh oleh penolakan. Rohmu menangis karena ia telah lelah melawan kenyataan. Dan ketika perlawanan berhenti, energi yang selama ini terkuras kembali menjadi kekuatan. Kau mulai hidup lebih sederhana. Tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi bergantung pada pujian, tidak lagi hancur oleh celaan. Kau memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh apa yang orang pikirkan, melainkan oleh bagaimana kau hidup saat tak ada yang melihat. Ruhmu kini tenang, bukan karena dunia membaik, melainkan karena kau berhenti menuntut dunia untuk menjadi sumber kedamaianmu. Epictetus berkata, "Jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginanmu. Berharaplah agar keinginanmu selaras dengan peristiwa." Dan saat itu terjadi, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan latihan. Latihan kesabaran, latihan keberanian, latihan kebijaksanaan. Rohmu yang dahulu menangis, kini berdiri dalam diam. Tidak kebal, tidak dingin, namun tidak lagi goyah. Ia telah belajar satu hal penting, bahwa kehilangan tidak menghancurkan jiwa yang tidak bergantung, bahwa perubahan tidak melukai jiwa yang tidak melekat, bahwa kematian tidak menakutkan jiwa yang telah hidup selaras. Dan di sanalah stoikisme mencapai puncaknya, bukan sebagai filsafat, melainkan sebagai cara hidup. Jika hari ini ruhmu terasa lebih sunyi, jangan takut, itu bukan kehampaan. Itu adalah ruang. Ruang untuk hidup dengan sadar, ruang untuk bertindak dengan tenang, ruang untuk menerima hidup tanpa harus memenangkannya. Karena pada akhirnya, jiwa yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah menangis, melainkan yang menangis mengerti, lalu bangkit tanpa kebencian. Dan jika suatu hari nanti rohmu kembali menangis, kau tidak akan panik. Kau tahu, itu hanya tanda bahwa kau masih manusia yang hidup dengan kesadaran. Keteguhan dan hidup selaras dengan kebajikan setelah tangisan reda. Setelah perlawanan berhenti, setelah penerimaan tumbuh pelan di dalam dada, maka datanglah satu fase yang jarang dibicarakan. Keteguhan. Bukan keteguhan yang keras, bukan keteguhan yang penuh pembuktian, melainkan keteguhan yang lahir dari pemahaman bahwa hidup tidak perlu dikalahkan untuk bisa dijalani dengan damai. Rohmu tidak lagi menangis dengan getir. Ia kini berdiri tenang, menatap dunia apa adanya, tanpa ilusi, tanpa tuntutan berlebihan. Dalam stoikisme, keteguhan bukan berasal dari keberuntungan, melainkan dari hidup selaras dengan kebajikan. Dan kebajikan bukanlah konsep moral yang menggurui, melainkan keselarasan antara akal, tindakan, dan nilai batin. Para stoik mengajarkan 4 kebajikan utama. Kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Bukan untuk membuat manusia menjadi suci, melainkan agar manusia tidak hancur oleh hidupnya sendiri. Rohmu menjadi teguh ketika kau berhenti bertanya, apakah ini menyenangkan? Dan mulai bertanya, apakah ini benar? Kebijaksanaan lahir saat kau mampu membedakan apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Kau tidak lagi menghabiskan energi untuk mengubah manusia, memaksa keadaan, atau mengutuk nasib. Kau mengarahkan pikiranmu hanya pada satu hal, bagaimana bersikap benar dalam situasi apapun. Ruhmu menjadi tenang ketika keberanian menggantikan ketakutan. Bukan keberanian untuk melawan dunia, melainkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk berkata cukup, keberanian untuk melepaskan, keberanian untuk tetap lurus, meski tidak mendapat tepuk tangan. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa hidup selaras akan mudah. Ia hanya menjanjikan satu hal. Kau tidak akan mengkhianati jiwamu sendiri.
Pengendalian diri membuat ruhmu tidak lagi terombang-ambing. Kau tidak dikuasai amarah, tidak diseret nafsu, tidak runtuh oleh kesedihan. Bukan karena kau tidak merasakannya, melainkan karena kau tidak membiarkannya memimpin. Ruh yang dahulu menangis, kini mampu berkata, "Aku merasakan ini, namun aku tidak menjadi ini." Dan keadilan membuatmu berdamai dengan dunia. Kau berhenti menuntut perlakuan istimewa, berhenti menghitung siapa yang memberi dan siapa yang tidak. Kau berbuat benar, bukan karena ingin dibalas, melainkan karena itu selaras dengan karaktermu. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan. Ia menjadi latihan harian untuk hidup dengan jujur, sederhana, dan sadar. Rohmu teguh karena ia tidak lagi bergantung pada hasil. Kau melakukan yang terbaik tanpa mengikatkan harga diri pada kemenangan atau kegagalan. Marcus Aurelius menulis bahwa yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita hidup hari ini. Dan hari ini adalah satu-satunya waktu di mana kebajikan bisa dipraktikkan. Ruhmu yang dahulu menangis, kini tidak lagi memohon ketenangan. Ia menciptakannya melalui pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Kau bangun bukan untuk membuktikan sesuatu, melainkan untuk hidup sesuai nilai. Kau bekerja bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menjalankan peran dengan hormat. Kau beristirahat bukan karena kalah, melainkan karena tahu batas. Inilah keteguhan sejati, bukan kebal terhadap luka, melainkan tidak hancur olehnya. Dan jika suatu hari dunia kembali mengguncang, jika kehilangan kembali datang, jika rohmu kembali basah oleh air mata, kau tidak akan tersesat, karena kini kau tahu jalannya. Jalan sunyi, yang tidak menjanjikan pujian, namun menjanjikan kedamaian batin. Rohmu tidak lagi takut menangis, karena ia tahu, selama ia hidup selaras dengan kebajikan, tidak ada penderitaan yang mampu merenggut keteguhan jiwanya. Kehidupan sunyi dan ketenangan yang dewasa. Pada akhirnya, keteguhan tidak lagi terasa seperti usaha. Ia menjadi keadaan alami jiwa yang telah berhenti melawan arus kehidupan. Rohmu kini tidak berisik. Ia tidak lagi berteriak meminta dimengerti. Ia tidak sibuk membela diri. Ia hanya hidup dengan sadar. Inilah fase ketika hidup terasa lebih sunyi, namun bukan sepi. Lebih sederhana, namun bukan hampa. Lebih tenang, namun bukan mati rasa. Stoikisme menyebut keadaan ini sebagai hidup selaras dengan alam, bukan alam di luar sana, melainkan alam batin manusia yang rasional, fana, dan terbatas. Ruhmu tidak lagi menuntut hari-hari yang sempurna. Ia menerima hari yang biasa sebagai anugerah. Ia memahami bahwa kedamaian bukanlah peristiwa besar, melainkan konsistensi kecil. Dalam bersikap benar, kau mulai menjalani hidup tanpa banyak keluhan, bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena keluhan tidak lagi memberi apa-apa. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari cerita yang ia bangun sendiri di dalam pikiran. Dan rohmu kini tidak lagi terjebak dalam cerita yang berlebihan. Kau melakukan apa yang perlu dilakukan dengan tenang, dengan penuh tanggung jawab, tanpa drama batin. Jika gagal, kau tidak mencela diri. Jika berhasil, kau tidak mabuk oleh pujian. Kau melihat keduanya sebagai bagian dari latihan hidup. Rohmu telah belajar bahwa dunia tidak perlu dihakimi, ia hanya perlu dipahami. Di fase ini, kau mulai mencintai kesunyian, bukan karena membenci manusia, melainkan karena kau tidak lagi bergantung pada kebisingan luar untuk merasa hidup. Kesunyian menjadi tempat di mana akal dan jiwa berjalan seiring. Di sanalah kau mengevaluasi diri, bukan dengan keras, tetapi dengan jujur. Stoikisme tidak meminta kau meninggalkan dunia. Ia hanya meminta agar kau tidak tenggelam di dalamnya. Kau tetap bekerja, tetap berperan, tetap berhubungan. Namun rohmu tidak lagi melekat. Ia hadir sepenuhnya, namun siap melepaskan kapan saja. Rohmu yang dahulu menangis, kini memahami satu kebenaran sunyi, bahwa kehilangan tidak selalu harus ditangisi, dan kepemilikan tidak selalu harus dirayakan. Semua datang untuk menjalankan perannya. Semua pergi saat perannya selesai. Dan kau tidak lagi melawan siklus itu. Ketenangan yang kau rasakan kini bukan karena dunia bersikap adil, melainkan karena kau berhenti menuntut keadilan dari sesuatu yang tidak berjanji apa-apa. Epictetus berkata, jika kau ingin hidup damai, jangan berharap hidup berjalan sesuai keinginanmu. Biarkan keinginanmu selaras dengan kenyataan. Di titik ini, hidup terasa lebih ringan, meski beban tidak berkurang, karena yang berubah
Bukan keadaan, melainkan cara memikulnya. Ruhmu tidak lagi menangis. Setiap kali dunia mengecewakan, ia hanya menghela napas dan melanjutkan langkah tanpa dendam, tanpa kepahitan, tanpa pelarian. Dan jika suatu hari air mata kembali jatuh, itu bukan kemunduran. Itu hanya pengingat bahwa kau masih manusia. Namun kini, kau tidak tersesat di dalamnya. Kau tahu kemana harus kembali? Ke akal sehat, ke kebajikan, ke kesadaran bahwa hidup ini singkat dan terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perlawanan batin yang tak perlu. Rohmu pernah menangis, dan dari tangisan itu lahirlah jiwa yang tidak lagi mudah goyah. Terakhir, jiwa yang telah berdamai. Pada akhirnya, tidak ada kemenangan besar yang diumumkan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan dari dunia. Yang ada hanyalah satu hal, ketenangan yang tidak lagi mencari alasan. Ruhmu tidak menjadi kebal, ia tidak berubah menjadi dingin. Ia hanya berhenti berperang dengan kenyataan, dan disitulah kedamaian bermula. Stoikisme tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan memihakmu. Ia hanya mengingatkan bahwa hidup akan terus berjalan dengan atau tanpa persetujuanmu. Ruhmu yang dahulu menangis, kini memahami bahwa penderitaan bukanlah hukuman, melainkan konsekuensi alami dari hidup sebagai manusia yang sadar. Kesedihan datang, kehilangan datang, kekecewaan datang, namun semuanya datang tanpa kuasa untuk menghancurkan jiwamu. Karena kini, kau tidak lagi menggantungkan makna hidup pada apa yang bisa diambil oleh waktu. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap pagi kita diberi satu kesempatan kecil untuk hidup dengan kebajikan, dan itu sudah cukup. Kau tidak menunggu dunia membaik untuk bersikap baik. Kau tidak menunggu keadaan ideal untuk hidup jujur. Kau tidak menunda ketenangan sampai semua masalah selesai. Kau hidup sekarang dengan sadar, dengan utuh. Ruhmu tidak lagi bertanya, apakah hidup ini adil? Ia bertanya, apakah aku sudah hidup selaras dengan nilai yang kupegang hari ini? Dan jika jawabannya ya, maka tidak ada lagi yang perlu dituntut. Inilah kebebasan sejati versi stoikisme. Bukan kebebasan dari masalah, melainkan kebebasan dari perbudakan batin. Kau boleh kehilangan segalanya, namun selama akal dan kebajikan masih bersamamu, kau tidak benar-benar miskin. Rohmu kini ringan, bukan karena beban hilang, melainkan karena kau tidak lagi menggenggamnya dengan panik. Kau berjalan di dunia tanpa merasa dunia berutang apapun padamu. Dan justru karena itulah, kau tidak lagi mudah terluka olehnya. Jika suatu hari nanti, kau kembali duduk sendiri dalam sunyi, dan air mata jatuh tanpa sebab yang jelas, kau tidak akan takut. Kau tahu itu bukan kelemahan. Itu hanya cara jiwa, menjaga keseimbangannya. Dan kau akan berbisik pada dirimu sendiri, aku pernah melalui ini. Aku tahu jalannya. Karena ruh yang pernah menangis dan memilih untuk mengerti, akan selalu tahu kemana harus kembali. Ke kesadaran, ke kebajikan, ke hidup yang sederhana namun bermakna. Dan di sanalah, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu disaksikan siapapun, kau telah menang, bukan atas dunia, melainkan atas dirimu sendiri.